Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Azimas akan mempresentasikan tentang Lotus Case. Pihak yang terlibat sengketa yaitu Turki dan Perancis. Pokok sengketa. Kasus Lotus merupakan kasus yang terjadi pada 2 Agustus 1926 dikarenakan oleh adanya tabrakan antara SS Lotus, sebuah kapal uap Perancis, dan SS Bozkurt, sebuah kapal Turki, di suatu daerah di utara Midland. Sebagai akibat dari kecelakaan itu, terdapatlah 8 warga Turki atas kapal Bozkurt tenggelam ketika kapal itu ditabrak oleh kapal Lotus. Kapten kapal Lotus yang bernama M. Demons ditangkap oleh pemerintah Turki sekaligus diminta keterangan. M. Demons ditahan dan diadili oleh Turki dengan alasan telah melakukan tindakan kejahatan pidana pembunuhan yang menimbulkan korban dan menyebabkan kerugian terhadap kapal tambang Turki. Pemerintah Perancis keberatan atas penahanan yang dilakukan Turki karena dianggap tindakan itu tidak sejalan dengan hukum internasional, dan pihak Turki tidak memiliki jurisdiksi untuk mengadili perkara itu, dan berpandangan bahwa negara benderalah yang memiliki jurisdiksi eksklusif atas kapal di laut lepas Floating Island Theory, sehingga permasalahan ini diajukan ke Mahkamah Internasional Permanen. Pada tanggal 7 September 1927, yakni ketika belum adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, kasus tersebut diajukan Mahkamah Internasional Permanen yang mana merupakan bagian yudisial dari Liga Bangsa-Bangsa. Pendahuluan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip atau pendekatan Lotus biasanya dianggap sebagai dasar hukum internasional, mengatakan bahwa negara-negara berdaulat dapat bertindak dengan cara apapun yang mereka inginkan asalkan tidak bertentangan dengan larangan eksplisit. Prinsip ini hasil dari kasus Lotus kemudian ditolak oleh pasal 11 dari Tinggi Konvensi Laut 1958. Konvensi yang diadakan di Jenewa meletakkan penekanan pada fakta bahwa hanya negara atau bendera negara yang tersangka pelaku adalah yang memiliki yurisdiksi nasional atas pelaut tentang insiden yang terjadi di laut lepas. Tampak dari keputusan Permanent Court of International Justice dalam Lotus Case bahwa opinion juris merupakan suatu hal yang merupakan kesimpulan dari semua keadaan, bukan semata-mata tindakan terinci yang merupakan unsur materi dari apa yang dinyatakan kaidah kebiasaan. Argumen singkat masing-masing pihak. Sebelum yang dibahas sebelumnya, sengketa ini timbul akibat kerugian yang dialami kedua belah pihak, mau itu dari Turki dan Prancis. Dilihat kerugian tersebut berasal dari berbagai macam faktor, yaitu korban jiwa dari pihak Turki maupun ditangkapnya Kapten M. Demons oleh faktor, yaitu korban jiwa dari pihak Turki maupun ditangkapnya Kapten M. Demons oleh pemerintah Turki, yang dari pihak Perancis sendiri menilai yang dilakukan Turki tidak sejalan dengan hukum internasional dan pihak Turki sendiri tidak memiliki jurisdiksi untuk mengadili perkara itu, dan berpandangan bahwa negara benderalah yang memiliki jurisdiksi eksklusif atas kapal di laut lepas Floating Island Theory, sehingga permasalahan ini diajukan ke Mahkamah Internasional Permanen. Ada beberapa masalah yang timbul dalam kasus ini. Apakah ada ketentuan-ketentuan hukum yang melarang Turki melaksanakan jurisdiksinya, yakni mengadili orang asing M. Demos di negaranya? Apakah tindakan yang dilakukan Turki sesuai dengan perjanjian Lausanne dari teori Floating Island? Putusan Mahkamah Internasional. Prinsip atau pendekatan Lotus biasanya dianggap sebagai dasar hukum internasional, mengatakan bahwa negara-negara berdaulat dapat bertindak dengan cara apapun yang mereka inginkan asalkan tidak bertentangan dengan larangan eksplisit. Prinsip ini hasil dari kasus Lotus Case, kemudian ditolak oleh pasal 11 Tinggi Konvensi Laut 1958. Konvensi yang diadakan di Jenewa meletakkan penekanan pada fakta bahwa hanya negara atau bendera negara yang tersangka pelaku adalah yang memiliki yurisdiksi nasional atas pelaut tentang insiden yang terjadi di laut lepas. Tampak dari keputusan Permanent Court of International Justice dalam Lotus Case bahwa opinion juris merupakan suatu hal yang merupakan kesimpulan dari semua keadaan, bukan semata-mata tindakan terinci yang merupakan unsur materi dari apa yang dinyatakan kaidah kebiasaan. Keputusan dalam perkara ini adalah diantaranya: 1. Memutuskan bahwa tidak ada kaidah kebiasaan yang memberikan yurisdiksi pidana eksklusif dalam kasus tabrakan di
laut lepas dari pihak negara bendera kapal berkenaan dengan semua insiden di atas kapal karena dari materi yang relevan yang dipertimbangkan perundang-undangan nasional tidak konsisten. Tidak ada kecenderungan yang seragam yang dapat disimpulkan dari traktat-traktat serta adanya perbedaan pandangan di antara para sarjana. Untuk itu jurisdiksi dapat dilaksanakan juga oleh negara bendera kapal atas kapal di mana tindak pidana yang mengakibatkan timbulnya tabrakan. 2. Memutuskan bahwa tidak ada pembatasan atas pelaksanaan jurisdiksi oleh setiap negara kecuali jika pembatasan itu dapat diperhatikan dengan bukti konklusif yang keberadaannya sebagai suatu prinsip hukum internasional. PCIJ tidak menerima tesis yang dikemukakan oleh Perancis bahwa suatu klaim yurisdiksi oleh suatu negara harus dibenarkan oleh hukum internasional dan praktek hukum internasional. Kewajiban tersebut terletak di pihak negara yang menyatakan bahwa pelaksanaan yurisdiksi itu sah, untuk memperlihatkan bahwa praktek yurisdiksi itu dilarang oleh hukum internasional. Terkait dengan tanggung jawab pidana atau disiplin nahkoda atau setiap orang lainnya dalam kapal, maka tidak boleh ada penuntutan pidana atau disiplin terhadap orang-orang tersebut kecuali di hadapan peradilan atau pejabat-pejabat administrasi dari negara bendera atau negara dari mana orang tersebut menjadi warga negara. Analisis singkat mengenai prinsip yurisdiksi teritorial dalam putusan Mahkamah Internasional. Dilihat dari putusan Mahkamah Internasional Permanen bahwa walaupun negara tidak dapat melaksanakan kekuasaannya di luar wilayahnya dalam hal tidak adanya ketentuan hukum internasional, namun tidak berarti hukum internasional melarang suatu negara melaksanakan jurisdiksinya sehubungan dengan kasus yang terjadi di luar negeri. Mengenai negara bendera memiliki jurisdiksi eksklusif atas kapal laut lepas. Dalam putusan mahkamah, hukum internasional tidak mengatur ketentuan tersebut, dan karena kapal Turki mengalami kerusakan maka sama saja telah terjadi kerusakan di wilayah Turki. Maka hal ini memungkinkan Turki memberlakukan jurisdiksinya berdasarkan prinsip teritorial objektif, yaitu jurisdiksi di mana tindakan tersebut diselesaikan. Karena tindakan itu terjadi pada kapal Turki, maka sama saja terjadi di wilayah Turki. Dengan jurisdiksi teritorial objektif ini, maka Turki berhak menjalankan jurisdiksinya. Selain itu, tindakan penangkapan Kapten M. Demos yang dilakukan Turki adalah perwujudan dari asas perlindungan guna pembelaan atas 8 korban awak kapal Turki dan asas nasional pasif bahwa suatu negara memiliki jurisdiksi untuk mengadili orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negaranya di luar negeri.